action. Halo, apa kabar Mas? Dengan Mas Agung Permana Nugroho. Iya Mbak, benar. Oke, biasa dipanggil siapa Mas kalau boleh tahu? Panggil Agung aja Mbak. Oke, kesibukan Mas Agung apa kalau boleh tahu akhir-akhir ini? Saya mahasiswa semester 5 Mbak. Oke, Mas Agung, perkenalkan nama saya Putri Fakrani Bantam. Mas bisa menyapa saya dengan nama Putria. Saya dari Biro Layanan Psikologi Universitas Mercu Buana yang disupervisori langsung oleh psikolog. Mas Agung tidak perlu malu untuk bercerita dan juga tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaannya karena saya akan menjaganya sesuai dengan kode etik psikologi yang berlaku. Namun apabila ada keterlibatan dengan pihak ketiga dan itu sangat mengancam kesehatan mental Mas Agung, saya akan langsung menginformasikan kepada supervisor saya. Bisa dipahami, Mas? Iya bisa Mbak. Oke, baik Mas. Bisa diceritakan apa yang menjadi keresahan Mas Agung hingga datang ke sini? Jadi begini ya Mbak. Jadi tuh saya tuh merasa marah dan stres yang dikarenakan tuh ya akhir-akhir itu kan kuliah ya semester 5. Banyaknya tugas itu Mbak yang munculnya tuh kayak secara serentak bareng gitu loh. Ya banyak sih bisa dari kayak kuis, tugas kelompok. Cuma gini loh Mbak, saya tuh kayak pengen nggak cuma disibukkan dengan kegiatan kuliah saya, tapi saya tuh pengennya bisa juga berkembang di luar kampus gitu loh Mbak. Jadi kan kebetulan saya ini atlet di salah satu UKM saya gitu ya. Jadi pengennya tuh saya juga bisa mengembangkan apa yang saya miliki di samping jam kuliah saya. Cuma rasanya tuh susah sekali gitu loh. Oke, jadi Mas Agung ini merasa sedikit marah dan stres yang dikarenakan oleh tugas Mas Agung yang datangnya tuh banyak sekaligus dan juga Mas Agung kebingungan dalam membagi waktu antara tugas perkuliahan dan juga kegiatan atlet Mas Agung ini ya. Mm. Dari berbagai kesibukan yang Mas jalani sekarang, apakah ada sesuatu yang bisa membuat Mas Agung tuh kayak lebih rileks gitu, Mas? Ada sih Mbak ya paling paling ya minimal saya sukanya menonton film atau enggak bermain game online. Tapi gini sih Mbak, ya yang saya rasakan kayak nggak ada bedanya aja, sama saja gitu. Ya, hal itu pasti sangat membuat Mas Agung kesulitan ya. Heeh, bener sekali Mbak. Oke. Jadi Mas Agung ini merupakan mahasiswa aktif semester 5 dan juga seorang atlet kampus yang cukup aktif atau yang aktif gitu loh. Yang sangat sibuk dengan kegiatan Mas Agung. Terutama sibuk yang disebabkan oleh tugas-tugas Mas Agung yang menurut Mas Agung tuh datangnya serempak. Dan juga Mas Agung tuh juga disibukkan oleh kegiatan atlet tersebut kayak latihan dan sebagainya. Cara Mas Agung menenangkan rasa stres dan rasa marah tersebut itu Mas Agung biasanya bermain game online dan juga menonton film kesukaan Mas Agung ya. Iya bener sekali Mbak, seperti apa yang disebutkan barusan. Oke. Sebelumnya juga Mas Agung juga mengatakan bahwa Mas Agung masih merasa marah dan stres eh, yang disebabkan oleh kemunculan tugas-tugas tadi ya. Dan Mas Agung juga kurang bisa membagi waktu antara kuliah dan latihan untuk kebutuhan kegiatan atlet tersebut. Eh, ya bener sih Mbak, cuma gini loh Mbak, saya tuh emang sering, bukan sering sih, saya emang kadang ya ada rasa marah dan stres dikarenakan memang kesibukan saya itu kan ya banyak sekali ya, ya dari atlet ya kuliah. Saya kira tuh udah berusaha untuk handle semua kegiatan itu sih Mbak gitu loh. Oke, baik Mas. Mas mengatakan kesulitan dalam menghandle kesibukan Mas, tetapi kemudian Mas berkata bahwa Mas juga udah dapat menghandle kesibukan yang Mas alami dengan cara menonton dan bermain game online. Ya gimana ya Mbak, kadang gini loh, maksud yang menghandle tuh kesibukan kadang masih ada rasa kesulitan untuk menangani kedua hal itu tadi. Jadi kan saya masih gini loh, bingung dengan keadaan saya tuh
harus mesti gimana gitu. Jadi ya disuruh santai ya santai, tapi kadang saya tuh masih ada kepikiran di otak saya gitu. Jadi yang bikin perasaan itu jadi makin tambah stres dan marah gitu. Oke, mungkin kondisi Mas Agung saat ini tuh kayaknya sedang lelah deh dengan kegiatan yang satu dan juga Mas Agung dituntut untuk menyelesaikan kegiatan yang lain gitu loh. Jadi Mas Agung ini mungkin lagi lelah gitu. Nggak tahu juga sih Mbak. Tubuh saya juga kayaknya nggak apa-apa kok. Cuma kadang ini ya, eh, kayak ketiduran di siang hari, tapi kan langsung tiba-tiba udah bangunnya jadi sore hari kayak misal jam 12 bangun jam 4 atau mungkin setengah 5 baru bangun gitu. Wah, jadi begini Mas. Beberapa waktu lalu tuh saya juga pernah mengalami hal serupa sama Masnya. Saya juga disibukkan dengan kegiatan kampus dan juga kegiatan di luar kampus. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan keduanya tuh tanpa harus mengorbankan salah satunya. Saya benar-benar sangat merasa kelelahan dan juga kewalahan akan hal itu, Mas. Terus setelah selesai semua kegiatan itu malah saya yang tadinya tidurnya kayak selesai kegiatan itu kan biasanya kan maghrib kan. Kayak dari maghrib tuh bisa-bisa tuh bangunnya tuh jam 11 siang, bayangin aja, Mas. Hmm, iya sih Mbak, kalau memang dipikir-pikir bisa jadi memang saya tuh ya capek ya udah capek banget gitu untuk mengerjakan semua kegiatan yang saya lakukan itu. Cuma saya emang nggak kepikiran sampai ke situ aja sih Mbak. Udah pasti sih Mas Agung tuh merasa lelah. Baik Mas, setelah berbincang-bincang kali ini, apa harapan Mas Agung dalam menyikapi permasalahan Mas Agung kali ini? Mungkin harapan saya sendiri ya kedepannya bisa bisa ini sih Mbak, lebih fleksibel aja untuk menghadapi kesibukan saya di masa yang akan datang gitu, nggak ada kendala apapun gitu aja sih. Oke, baik. Eh, Semoga ya Mas Agung lalui hari ini tuh dapat sesuai dengan harapan Mas Agung ya. Amin Mbak. Oke, Mas. Jadi walaupun Mas Agung masih merasakan kewalahan dan juga kelelahan, tetapi setidaknya Mas Agung tuh telah berusaha menemukan cara untuk merasa lebih baik dari sebelumnya. Hal itu sudah sangat bagus sekali menurut saya, Mas. Mau mencoba dan tidak menyerah dengan keadaan gitu. Ya alhamdulillah sih Mbak, memang gitu. Terima makasih banyak loh Mbak. Iya, sama-sama Mas. Oke, baik Mas Agung. Setangkap saya, Mas Agung sudah cukup dapat menghandle semua kegiatan Mas Agung. Tetapi Mas Agung juga kadang merasa kelelahan dan juga kewalahan. Dan juga, apakah kali ini Mas Agung bersedia untuk berdiskusi untuk beberapa strategi ke depan, Mas? Boleh boleh Mbak, boleh. Saya bersedia. Oke, sebelumnya apakah perkuliahan Mas Agung ini berlangsung hingga sore atau malam hari gitu, Mas? Kalau kuliah paling mulai jam 8 ya Mbak, jam 8 paling selesai sekitar jam 2 Pak. Kadang malah kurang sih dari jam 2 gitu. Kadang setengah satu atau jam 12 sudah selesai gitu. Oke, jika benar begitu, mungkin strategi yang bisa Mas Agung coba itu dengan seperti memangkas waktu latihan Mas Agung gitu loh, Mas, agar Mas Agung tuh bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan di perkuliahan dan tidak boleh sampai tugas tersebut tuh kayak tertunda-tunda gitu loh, Mas. Hmm, iya sih Mbak, bener sih ada apa yang dibilang barusan. Jadi memang gini sih, yang harus apa tadi, diluangkan atau mungkin dikurangi jamnya. Cuma saya gini Mbak, masih berpikir kalau memang gitu ya, saya tuh kadang ada rasa cemas loh Mbak. Jadi gimana sih caranya tuh, saya masih takut buat dan masih berpikir apa saya bisa gitu loh membagi waktu yang kayak gitu gitu loh. Saya rasa cemasnya di situ Hmm. sih Mbak, masih nggak bisa tenang gitu. Oke. Memang dalam beberapa hal itu tuh harus membutuhkan konsisten dalam menjalani ya. Kalau Mas Agung konsisten dan yakin, pasti Mas Agung bisa membagi waktu dengan efektif.
ketika saya juga memiliki masalah yang sama, saya juga melakukan apa yang tadi saya katakan sih, Mas. Bener juga sih, Mbak. Mungkin saya akan ya mencoba menerapkan apa yang sudah dikatakan sih, Mbak. Oke, baik sekali Mas Agung. Tapi Mas, jika besok ada latihan yang yang bentrok dengan jadwal kuliah Mas Agung, kira-kira bagaimana Mas? Mungkin saya akan mencoba apa yang sudah di istilah itu katakan Mbak Putri ya tadi. Jadi kayak mengurangi waktu latihan saya dan lebih mengutamakan mana dulu yang lebih penting atau urgent gitu loh, Mbak. Dirasa banyak kegiatan ya udah gitu aja. Oke, baik Mas. Bagaimana kalau kita mempraktikkan bagaimana cara Mas Agung itu tuh menolak jika teman Mas Agung itu tuh menawarkan untuk latihan bersama gitu loh. Sedangkan beberapa jam lagi itu tuh Mas Agung tuh ada tugas perkuliahan. Boleh sih, Mbak. Boleh, boleh, boleh. Oke, mulai ya Mas ya. Gum, senggang nggak? Yuk latihan bareng. Nggak bisa, bentar lagi ada praktikum soalnya mungkin lain kali lah, kapan-kapan atau gimana lah. Yang penting jangan pas sibuk gini. Wah, oke Gung, semangat ya. Oke, siap. Oke. Wah, oke. Bagus sekali Mas bisa menolak dengan sopan. Mas bisa menerapkan itu nanti kalau ada yang menawarkan kegiatan lain selain perkuliahan ya Mas. Kalau juga Mas juga merasa sibuk gitu loh. Siap sih Mbak. Jadi nanti saya akan ingat pesan Mbak Putri. Oke, Mas sama-sama. Mas bisa Mas jelaskan mengenai apa yang sudah didapatkan sejauh ini, Mas? Ya mungkin saya sadar ya Mbak. Ya karena memang pada dasarnya saya tuh orang yang keras kepala, terlalu memaksakan diri dengan kegiatan saya dan saya tuh memang nggak tahu kalau diri saya tuh udah sangat lelah banget. Jadi memang harus bisa menata waktu lagi dan bisa mengoptimalkan untuk diri saya untuk beristirahat itu aja sih yang saya dapat. Oke, bagus sekali Mas Agung. Oke, baik Mas, kita mereview sedikit hal-hal yang sudah kita bicarakan kemarin ya, dari kemarin hingga hari ini ya Mas. Mas mengatakan bahwa Mas Agung kesusahan dalam membagi waktu Mas Agung antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Di pertemuan kedua, Mas Agung juga telah menyadari kalau Mas Agung ini merasa kelelahan dan juga kewalahan yang disebabkan oleh banyaknya kegiatan Mas Agung. Lalu di pertemuan ketiga, Mas Agung telah mendapatkan mendapatkan titik terang untuk dapat menghandle setiap kegiatan kesibukan Mas Agung tersebut. Iya Mbak, benar sekali. Oke, Mas, saya kira Mas Agung sudah menemukan titik terang dari permasalahan Mas Agung ini. Dengan itu saya cukupkan tiga sesi konseling pada pertemuan kali ini ya Mas ya. Terima kasih banyak karena Mas Agung sudah sekuat ini hingga sekarang dan terima kasih sudah mempercayakan biro kami, terkhusus saya sebagai kawan untuk bercerita. Semoga kita bisa bertemu kembali tetapi dengan keadaan kita yang baik-baik aja ya Mas ya. Amin. Saya akhiri ya Mas, terima kasih. Iya Mbak, terima kasih juga.